Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam Forum Indonesia Bergerak. Kali ini saya akan melanjutkan pada bagian-bagian sebelumnya tentang Islam, dan pertemuan kali ini saya akan beri judul masyarakat dalam pandangan Islam. Seperti apa sih Islam dalam masyarakat? Seperti apa sih masyarakat dalam pandangan Islam? Bismillahirrahmanirrahim, mengacu kepada Al-Quran surat 5 ayat 50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Forum Indonesia Bergerak yang berbahagia, dari manusia yang individual dengan segala keinginan, harapan, kebutuhan, dan kepentingan yang bebas, tak terbatas, berjumpa dengan manusia dalam ruang kehidupan dengan keinginan, kebutuhan, kepentingan, dan harapan yang sama-sama bebas dan tak terbatas. Jika keadaan ini dibiarkan apa adanya, maka yang akan terjadi gesekan, irisan, dan benturan yang akan berujung konflik baik skala kecil maupun skala besar. Hadirin Forum Indonesia Bergerak, untuk menghindari itu, karena semua manusia menginginkan harmoni di ruang kehidupan, dialog dan negosiasi terjadi untuk mempertemukan keinginan, harapan, kebutuhan, dan kepentingannya menjadi satu dan sama. Dari sinilah lahir visi dan bahkan turun menjadi ideologi bersama, kemudian membuat aturan dan ketentuan bersama untuk hidup bersama, disatukan dalam satu visi, diarahkan dalam satu tujuan, dan berjalan dalam satu perencanaan. Dari proses seperti inilah masyarakat lahir dan terbentuk. Hadirin Forum Indonesia Bergerak yang berbahagia, dalam proses sosiohistoris di mana masyarakat dibentuk menemukan dua model. Pertama, masyarakat yang dibentuk dari visi atau ideologi yang keluar dari rahim masyarakat atau fenomenologi, dan itu menemukan bentuknya pada pandangan atau ideologi sekuler materialistik dengan dua wajah yang kini menghiasi dunia, yaitu liberalisme kapitalistik dan sosialisme komunistik atau komunis, dengan segala bentuk dan manifestasinya. Yang kedua, masyarakat religius yang visi atau ideologi yang membentuknya turun dari langit, di mana seluruh anggota masyarakat tunduk padanya dan mengikuti segala titah dan aturannya. Visi atau ideologi tata aturan yang mengarahkan, mengatur penata kehidupan turun dari Allah. Dari sinilah muncul masyarakat Islam, di mana hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam terjalin melalui aturan dan ketentuan dari Allah. Mengacu pada ayat di atas, Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran membagi masyarakat hanya dua, masyarakat Islam dan masyarakat jahiliyah, sebagaimana ayat Al-Quran di atas yang saya bacakan. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang ruang kehidupannya dibentuk dan dibangun mengacu kepada aturan Islam secara utuh dan menyeluruh. Sementara masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang ruang kehidupannya dibentuk dan dibangun melalui aturan yang dibuat oleh manusia. Masyarakat Islam ideal menemukan bentuknya pada masyarakat Madinah yang dulu dibentuk dan dibangun oleh Nabi dan para sahabatnya, yang kini menjadi parameter bagi umat Islam dalam upaya membentuk ulang masyarakat yang diidealkannya. Masyarakat sebagaimana manusia memiliki jiwa yang bisa mengalami rasa sehat, sakit, sekarat, dan bahkan mati. Apa itu jiwa masyarakat? Itu pertanyaannya. Tiada lain nilai yang membentuk identitasnya, yang menyatukannya, dan yang memberinya tujuan, jalan, dan arah kemana masyarakat harus bergerak. Jadi nilai yang diyakini atau falsafah yang diyakininya itulah, atau ideologinya itulah yang disebut dengan jiwa masyarakat. Jika mengacu kepada asumsi di atas, apakah masyarakat atau umat Islam kini dan di sini sedang merasakan sehat, atau sakit, atau sekarat, atau mati? Ini dapat dilihat dari identitas umat Islam kini. Apakah seperti umat Islam era Madinah dulu, di mana peranata kehidupan sosialnya sesuai dengan aturan dan ketentuan dari Allah? Secara sosiologis, di dalam masyarakat Madinah tidak ada satu orang atau satu kelas pun yang tertindas. Apakah umat Islam kini ada dalam satu kesatuan yang utuh dan kokoh? Dan apakah umat Islam tahu tujuan, jalan, dan arah mana yang harus ditempuh untuk keluar dari berbagai permasalahannya? Dari pertanyaan-pertanyaan mendasar ini, dapat dipastikan umat Islam kini dalam keadaan sakit, mungkin juga sekarat, yang harus diberi penawar yang tepat. Dan penawar itu harus dari yang Maha Tahu, yaitu Allah. Tidak mudah mencari dan memastikan penawar seperti apa agar umat Islam bisa kembali pulih untuk menjadi poros pergerakan, perubahan, dan perbaikan keadaan. Di mana penawar itu adanya? Seperti apa penawar itu? Ini yang harus kita cari
agar melalui penawar itu Islam bisa memiliki nilai falsafah yang bisa menguatkan, menyehatkan jiwanya hingga umat Islam bisa bergerak kembali memimpin dunia ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.